mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan siang hari ini, yang saya beri judul bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar undang-undang negara, dan bagaimana menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam. Oleh karena itu tema di khutbah hari ini adalah pencerahan terkait dengan paham keagamaan ini penting. Sekaligus ini sebagai evaluasi kita di tahun baru ini untuk mengadakan evaluasi. Paham agama ini jadi penting karena aktivitas seseorang itu ditentukan oleh paham keagamaannya. Beberapa bulan yang lalu, berita-berita dari Pondok Al Zaitun di Jawa Barat itu menganggap bahwa orang yang tidak masuk kelompoknya dianggap kafir. Nah, kalau sudah dianggap kafir, maka hartanya halal, boleh ditipu, boleh dirampok dan sebagainya. Ini kan sangat mengerikan. Itu pahamnya. Ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini akan kami sampaikan paham itu yang tidak menyembunyikan agama dan tidak memilih-milih ayat. Karena menyembunyikan agama itu jatuhnya kepada dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memilih-milih ayat, jatuhnya nanti akan dikembalikan pada hari kiamat dengan siksa yang seberat-beratnya. Karena ketika pertanyaan tadi saya sampaikan, kalau tidak menemukan jawabnya, yang muncul itu yang terjadi. Akan menyembunyikan agama dan akan memilih-milih ayat. Oh, ini ayat yang bahaya, ini tidak. Akhirnya yang sebagian dikufuri, sebagian diimani. Nah, ini yang kita harapkan tidak ada. Nah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kami sampaikan sebuah firman Allah dalam Al-Quran surat 5 ya. Surat 5 itu surat Al-Maidah ayat 48 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan telah kami turunkan kitab kepadamu Muhammad dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu akan diukur dengan Quran. Misalnya dalam anggapan Nasrani itu Nabi Isa yang dianggap oleh mereka sebagai Yesus itu telah dibunuh dan disalib. Quran menjelaskan Isa yang tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah, ilahi kepada Allah. Nah, ini penjelasan Quran. Jadi tolak ukur kitab-kitab apapun, tolak ukurnya adalah Quran. Ya, di sini disebutkan wa muhaiminan alaihi sebagai batu ujian atasnya. Fahkum bainahum, maka berhukumlah, putuskanlah perkara itu bainahum antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Ini sebuah perintah. Apa yang diturunkan Allah? Quran. Artinya kita diperintahkan untuk memerintah yang menghubungi dengan Quran. Makanya daerah muncul aliran-aliran Islam yang bercorak politik, itu makanya begini ini. Kalau kita melihat misalnya paham-paham Islam yang beraliran torekot misalnya, tidak ada yang begini-begini. Fokusnya mereka kepada zikir supaya bisa mencapai apa? Dekat kepada Allah lalu sakti. Itu aja sudah. Nah, ini makanya kita jelaskan, kita tidak boleh menyembunyikan agama. Kita sampaikan, tapi nanti akan diberikan solusi yang aman. Ini nanti akan membantu pemerintah, akan membantu kita juga. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk berhukum, menghukumi antara mereka itu dengan ma'anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti
mengikuti hawa nafsu mereka amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Nah ini ya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan apa yang kebenaran yang datang kepada kita. Apa kebenaran Al-Quran ini? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat kami jadikan di antara mereka itu, di antara kamu itu syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan yang terang. Syariatnya Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad beda, tapi yang diajarkan sama. Tauhid la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Itu yang diajarkan dari Nabi Adam sampai sekarang. Tapi syariatnya bisa beda. Kalau sekarang kita nikah dengan saudara kandung kita, dosa. Zamannya Nabi Adam tidak dosa, karena nikahnya mesti dengan saudara kandungnya. Logikanya tidak ada orang. Ya orangnya cuma anaknya Nabi Adam, sehingga syariat itu diperbolehkan. Sekarang tidak boleh. Itu syariatnya beda-beda. Walau sa'allahu, dan sekiranya Allah itu berkehendak, la ja'alakum, sungguh akan menjadikan kamu itu ummatan wahidah. Sekiranya Allah berkehendak, kamu akan dijadikan satu umat saja. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa tidak jadikan satu umat saja? Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, walakil liyabluwakum fima atakum, supaya kami menguji kamu terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi Quran ini sebenarnya juga ujian buat kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memandang, bagaimana kita memperjuangkan. Diuji kita. Apakah kita mengkufuri? Apakah kita iman sebagian lalu kafir kepada sebagian? Ujian semua. Oleh karena itu fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kamu. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan kabarkan kepada kamu bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang di dalamnya kamu berselisih. Nah, tentang hukum-hukum Allah ini memang banyak berselisih orang pada ada yang enggak. Nah, ini yang banyak diperselisihkan, juga akan diberi kabar oleh Allah nanti. Wa anikum bainahum bima anzalallah, dan bahwasanya hukumilah antara mereka itu bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwaahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Fahdharhum, berhati-hatilah kamu pada mereka, ayaftinuka, agar mereka tidak memberikan mudarat kepada kamu, amba'ti ma anzalallah, dari sebagian apa yang Allah turunkan ilaika kepada kamu. Fa'in, maka jika tawalau, paling condong, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullahu, sesungguhnya Allah menghendaki ayyusibahum, akan menimpakan musibah kepada mereka, biba'di dunubim, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna kasiran, dan sesungguhnya kebanyakan manusia, minan nasi, daripada manusia itu, lafasikun, adalah orang-orang yang fasik. Afa hukmul jahiliyati abun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman aksana minallahi hukmal liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Ini sebenarnya secara tersirat kita itu diharapkan menerapkan itu. Kalau kita tidak terapkan, kita melanggar Islam. Kalau kita terapkan, bermasalah. Makanya bicara-bicara masalah Islam yang berkaitan dengan politik begitu tabu, karena nanti dianggap merubah undang-undang, kan begitu. Sehingga kalau kita terapkan betul, maju kena, mundur kena. Lah bagaimana solusinya supaya kita selamat dua-duanya, supaya dua-duanya tidak melanggar? Itu bisa kita gunakan hukum kias.
Hukum itu hukum yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi ada sekarang ini muncul misalnya. Tapi substansinya sama, seperti hukum narkoba. Hukum narkoba itu tidak ada. Zamannya Nabi tidak ada narkoba. Tapi narkoba kita ketahui adalah memabukkan. Nah, yang memabukkan ini dalam zamannya Nabi itu namanya homer. Maka narkoba derajatnya sama dengan homer, haram. Itu menggunakan hukum qiyas. Nah, sekarang kita pakai hukum ini. Ada Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita langgar supaya kita nggak dosa, itu penting kita ketahui. Ya, kita ambil sebuah ayat Quran dalam Quran surat 2. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Kita disuruh menjauhi. Siapa makan dosa. Tapi ternyata hukum Islam itu lentur. Hukum Islam itu penuh dengan toleransi. Jadi kalau orang-orang sekarang itu menuduh umat Islam itu tidak bisa toleransi, itu salah besar. Karena ajaran Islam itu ajarannya sangat toleransi. Termasuk ini nanti. Nah, ini kalau kesimpulannya siapa makan barang larangan tadi haram. Tapi bisa jadi tidak haram. Famanit turro ghairu baghin. Barang siapa terpaksa memakannya wala adin, dan tidak melampaui batas dalam memakannya, tidak mengendaki dan tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi orang makan barang larangan tadi tidak berdosa kalau kondisinya terpaksa. Nah, ini kalau kita bandingkan, salah satu orang makan barang larangan terpaksa, yang sebelahnya lagi makan barang larangan tapi sukarela. Sama-sama makannya, di hadapan Allah beda. Yang satu justru mendapatkan pahala. Loh, kok bisa jadi pahala? Karena menurut itu perintah Allah. Makan terpaksa wala adin wala baghin, tidak mengendaki dan tidak melampaui batas. Yang satu senang dengan sukarela berarti pelanggaran. Kan beda. Maka sebenarnya kalau Allah perintahkan untuk menerapkan aturan hukum-hukum Allah, kemudian kita tidak bisa menerapkan, terpaksa kita harus menerima aturan-aturan yang ada di tempat kita. Maka itu derajatnya sama dengan makan barang haram tapi tidak berdosa. Nah, ini kiasnya di situ. Substansinya sama. Sehingga dengan pandangan ini luar biasa ini. Kita bisa hidup di negara mana saja. Hidup di negeri kafir oke. Apalagi hidup di negeri yang menggunakan aturan Islam, tambah bisa. Nah, ini penting bagi kita untuk kita pahami sehingga kita tidak menyembunyikan agama. Ya, sama dengan begini, orang-orang bilang, nanti kalau umat Islam berkuasa nanti bagaimana dengan agama-agama yang lain? Loh, ini bisa juga orang itu tidak ngerti atau memang tendensi politik. Dua-dua itu bagiannya itu. Padahal dalam Islam sudah dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Barang siapa kafir silakan kafir, barang siapa beriman silakan beriman. Itu Islam. Makanya zaman Nabi di Madinah juga orangnya bukan Islam semua. Ada orang kafir juga tapi bisa hidup karena tidak mengganggu. Makanya kafir itu ada dua sebenarnya. Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang boleh diperangi karena mereka mengganggu umat Islam. Tapi kafir zimmi itu kafir yang pasif yang tidak boleh diperangi. Kedudukannya sama dengan orang-orang Islam yang lainnya. Lah, orang Pondok Zaitun tadi tidak memahami itu. Pokoknya kafir sikap. Padahal harus ada dua itu. Ya, lah dasarnya dalam Quran itu juga ada.
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Boleh berlaku baik dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Toleransi. Nah, kalau baru orang kafir itu memerangi kita, memusuhi kita, tidak boleh dijadikan teman. Ada garis itu. Nah, ini toleransi ala Islam. Tidak toleransi ala sekarang ya. Kalau sekarang ini kalau Natal kita masuk aja untuk toleransi. Nah, mengikuti ritual di gereja. Karena zaman Nabi dulu juga sudah ada tawaran untuk toleransi. Hai Nabi, hai Muhammad, ayo toleransi, Pak, umum bahasa kita dia. Sehari saya tak menyembah Tuhanmu, sehari kamu menyembah Tuhanku. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Jadi terkait dengan ubudiyah tidak ada kompromi. Kalau yang lain bisa, tapi ubudiyah jangan dicampurkan. Itu toleransi model Islam. Jadi sudah ada sejak dulu itu dibatasi. Toleransi hubungan baik sesama manusia oke. Tapi selama orang kafir itu tidak memusuhi kita. Loh ini Islam. Indah sebenarnya. Cuma mereka itu menuduh Muslim seakan-akan jahat. Enggak. Nah, orang-orang yang melakukan kekerasan itu sebenarnya kan juga mereka memahami kurang pas. Memahami ayat juga mereka itu sebenarnya. Yang di bawah semua adalah ayat, tetapi mereka tidak memahami syarat-syarat yang lain. Maka dalam Quran itu, dalam Islam itu ada dua ayat. Yang satu ayat khos, yang satu ayatnya am. Ayat khos itu ayat khusus karena ada sebab, ayat am tanpa sebab. Islam itu mengajak kepada kedamaian. Nah, ketika mendakwakan kedamaian ini selamat dunia akhirat, ada gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan inilah diatasi, diberi solusi oleh Allah dengan ayat-ayat yang coraknya radikal. Berarti ayat-ayat itu mengandung ilat, mengandung sebab. Kalau sebabnya tidak ada, maka ayat itu tidak bisa berlaku. Seperti orang kalau mencuri, hukumnya apa? Potong tangan. Mencuri aja dibagi dua. Ada mencuri karena paceklik, ada mencuri karena profesional. Profesional potong tangannya. Berarti ilatnya adalah mencuri. Hukumnya sudah ada. Nah, kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, hukum potong tangan tidak bisa diterapkan. Karena ilatnya nggak ada. Lah, orang yang melakukan kekerasan itu begitu, tidak mengerti ada ilat. Nah, ilat ini juga diberikan syarat-syarat lagi. Nah, ilatnya itu sebenarnya kalau umat Islam didolimi baru boleh menggunakan kekerasan. Tapi ini juga tidak cukup. Ada lagi kualitas dan kuantitas yang mereka tidak menyadari, itu hanya modal semangat saja. Nah, akhirnya kalah. Kenapa bisa kalah seperti itu? Karena tidak melihat syarat-syarat yang lain. Substansinya apa kekerasan itu? Maka Nabi ketika berada di Mekah, kekerasan sudah terjadi. Sampai Ammar bin Yasir ditusuk, ditombak, mulutnya tembus kemaluan, sudah disiksa luar biasa. Dan seharusnya turun ayat radikal itu, tapi Allah tidak turunkan. Kenapa? Karena kualitas dan kuantitasnya belum memadai. Nah, kualitas yang diharapkan dalam Quran itu 1:10. Itu kalau sabar. Kalau tidak sabar, kualitas jelek diturunkan oleh Allah, grade-nya menjadi 1:2. Nah, kalau mereka itu atas nama jihad fisabilillah, 1 orang, 10 orang melawan 1 juta, ya pasti kalah. Ya. Jadi kapan datangnya kuantitas itu? Dan tidak bisa diprediksi. Kalau sampai hari kiamat tidak datang, ya tidak ada. Pemahaman ini luar biasa sebenarnya.
Ini menguntungkan untuk pemerintah, menguntungkan untuk umat Islam kita supaya tidak menyembunyikan agama. Maka judulnya tadi saya beritahu bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam dan bagaimana menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar undang-undang negara. Itulah jawabnya. Sehingga mudah-mudahan ini sebagai wawasan kita untuk ke depan lebih mantap sehingga kita melakukan aktivitas keagamaan itu betul-betul berada di dalam keilmuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.